Halo sayang. Udah kangen ya mas dongengin lagi ya? Sini sini. Sini. Sini ya sambil pelukan sama mas ya. Oh ceritanya. Oh ada satu. Kali ini mas mau dongengin kamu legenda Danau Toba. Dengerin ya. Pinternya. Ada seorang petani kebun bernama Toba. Setiap hari, Toba bekerja dengan giat di ladangnya. Menanam, mengurusi ladang, serta memanen. Di sela-sela atau di akhir kegiatan berladang, Toba tak jarang pergi ke sungai. Di sungai, ia mencari ikan untuk dibawa pulang dan dijadikan santapan, maupun dijual lagi jika ia berhasil mendapat beberapa ikan. Tapi di suatu hari yang biasa-biasa saja, Toba nampak kebingungan. Setelah meladang, perutnya lapar. Ia pergi ke sungai seperti biasa untuk memancing ikan. Tapi anehnya, di hari itu, tak satupun ikan yang berhasil dia dapatkan. Sambil menunggu keajaiban, ia berangan-angan. Seandainya aku memiliki istri, pasti tak perlu susah payah menunggu tangkapan ikan seperti ini. Ih parah banget sih Toba, gak boleh kayak gitu. Kamu juga harus cari makan juga Toba. Toba membayangkan betapa senangnya jika ada seorang istri di rumahnya yang menyambut ia pulang berladang dan menyiapkan hidangan untuk dinikmati bersama. Tiba-tiba, kail yang tadinya bergeming bergoyang secara cepat. Toba pun kaget. Ia buru-buru menarik pancingnya. Seekor ikan mas yang besar tersangkut di kailnya. Toba belum pernah melihat ikan mas sebesar itu di sungai yang selama ini biasa ia datangi. Ia segera membawa ikan tersebut pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan pulang, Toba kegirangan. Ia membayangkan betapa lezatnya dan nikmatnya santapan hari itu. Seekor ikan besar siap diolah menjadi makanan yang lezat. Setibanya di rumah, Toba bergegas untuk siap-siap memasak. Namun, betapa terkejutnya Toba ketika melihat dapurnya ikannya sudah tidak ada. Lebih mengejutkan lagi ketika ada sosok seorang perempuan yang begitu menawan. Perempuan itu berterima kasih kepada Toba. Masih terkejut, Toba berusaha bertanya siapa perempuan itu dan mengapa ia ada di rumahnya. Perempuan itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang putri yang dikutuk oleh dewa menjadi seekor ikan yang diselamatkan dari sungai oleh Toba. Sang putri merasa berhutang budi kepada Toba. Sebagai wujud rasa terima kasihnya, sang putri bersedia menjadi istri Toba. Namun, ada satu syarat bagi Toba sebelum menjadikannya istri, yaitu merahasiakan asal-usul sang putri, yaitu dari seekor ikan. Toba tidak keberatan. Lantas keduanya menjadi sepasang suami istri. Waktu berjalan dan sepasang suami istri ini
akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samosir. Samosir menjadi kebanggaan sang ayah dan sang ibu yang sangat mencintainya. Namun berbeda dengan sang ayah yang amat rajin dan giat bekerja, Samosir tumbuh menjadi anak pembangkang. Tak jarang kedua orang tuanya dibuat pusing karena tingkah lakunya. Tidak cuma itu, konon nafsu makannya pun juga luar biasa. Bahkan sang ayah harus semakin giat berladang demi mencukupi kebutuhan makan anaknya yang luar biasa besar. Sayangnya, Samosir enggan membantu atau bahkan sekadar menemani ayahnya berladang. Saking besarnya cinta Toba kepada anaknya, ia sama sekali tak pernah mengeluh. Toba tetaplah seorang pekerja keras yang giat dan rajin. Setiap hari ia pergi ke ladang seharian demi membahagiakan keluarga kecilnya. Ini apa sih anaknya dimanjain? Nggak boleh kayak gitu, Toba. Suatu hari, Samosir diminta bantuan oleh ibunya. Di tengah hari yang terik, sang ibu meminta tolong pada Samosir untuk mengantar makan siang ayahnya ke ladang. Tentu saja Samosir tak langsung menurutinya. Sambil bersungut-sungut, ia terpaksa mengiyakan permintaan ibunya. Sepanjang jalan, ia tak berhenti mengeluh. Sambil bermalas-malasan dan berlama-lama di jalan, Samosir merasa kelaparan. Ia membayangkan terus masakan ibunya yang nikmat. Apalagi makanan yang ada di tangannya itu. Dari aromanya saja, ia sudah membayangkan kenikmatannya. Bukannya lekas-lekas diantar ke ayahnya, Samosir malah membolak-balik mengintip bekal makan siang ayahnya. Sampai akhirnya ia tergoda untuk memakannya. Pikirnya, sedikit saja tidak apa-apa kan? Pasti ayah tidak tahu. Tapi rupanya mencicipinya satu kali tidaklah cukup. Dengan tetap lambat-lambat, ia kelaparan lagi di perjalanan. Samosir kembali memakan sebagian bakal makan siang ayahnya. Kejadian ini terjadi berkali-kali hingga ia tiba di ladang bertemu ayahnya. Toba lekas-lekas berhenti dari kegiatannya di ladang. Buru-buru ia menghampiri anaknya yang membawa makan siang. Namun betapa terkejutnya Toba ketika membuka bungkusan makanan siangnya. Bungkusan itu kosong dan tak nampak sesuap nasi pun untuk ia makan. Rasa lapar di tengah siang yang terik ditambah lelah setelah berladang membuat Toba marah. Ia menghardik Samosir dengan mempertanyakan, "Kemana makanannya? Kemana makan siang Bapak?" Samosir mengakui bahwa dirinya tak kuasa menahan lapar di jalan. Aroma masakan ibunya yang begitu nikmat membuat dirinya ingin memakan makanan tersebut. Tanpa rasa bersalah, dari kata-kata dan raut wajahnya, Samosir membuat ayahnya semakin marah. Kali ini, Toba benar-benar diamuk kecewa. Ia betul-betul emosi kepada anaknya. Sumpah serapah keluar dari mulutnya. Ia menghardik Samosir sebagai anak yang tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Amarahnya membuat Toba
melontarkan umpatan kepada Samosir. "Dasar anak ikan!" Begitu teriaknya kepada Samosir. Samosir pun kaget. Toba makin memperjelas ucapannya bahwa Samosir memang anak dari perempuan yang dulunya seekor ikan. Rasa jengkel, kesal, dan luapan emosi Toba membuatnya tak sadar bahwa ia sudah mengingkari janji kepada istrinya. Mendapati kenyataan seperti itu, Samosir buru-buru pulang. Diiringi tangis dan kesedihan, ia cepat-cepat lari menuju rumahnya. Setiba di rumahnya, ibunya pun kaget mendapati anaknya menangis. Samosir langsung memeluk sang ibu dan mengadukan perkataan ayahnya. Betapa kaget dan sedihnya sang ibu melihat perasaan anaknya terluka oleh perkataan ayahnya sendiri. Ditambah perkataan Toba pada sang anak juga melukai hatinya sebagai istri. Toba telah mengingkari janjinya sebelum menjadikannya istri. Dalam rasa marah, sedih dan kecewa, ia pergi bersama sang anak dari rumah. Toba yang menyadari ucapannya bergegas pulang dari ladang menuju rumahnya. Namun ia terlambat. Sang istri dan anaknya sudah tak ada di rumah. Saat itulah langit pun diliputi awan gelap. Gemuruh terdengar dari seluruh penjuru, seakan alam ikut marah karena Toba mengingkari janjinya. Ia berlari tanpa arah, kesana sini berusaha cari istri dan anaknya. Toba tak berhasil mendapati istri dan anaknya. Keduanya menghilang tanpa jejak. Sementara itu, sang putri yang pergi bersama Samosir sudah mengetahui akan terjadi bencana besar. Seketika itu juga, dari langkah-langkah kakinya di tanah yang dia pijak, perlahan-lahan keluar air terus-menerus. Sambil terus pergi menjauh, ia berusaha menyelamatkan sang anak. Ia menyuruh Samosir untuk pergi ke daratan yang paling tinggi di desa itu. Keduanya berpisah dalam rasa sedih yang teramat dalam. Sang putri terus berlari, tapi air terus keluar dari tanah yang ia pijak hingga akhirnya memenuhi seluruh penjuru desa. Air tak terbendung lagi. Dengan cepat, seluruh desa tenggelam. Sang putri kembali menjadi ikan. Saking besarnya luapan air, daratan luas tersebut berubah menjadi danau. Danau itulah yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Dataran tinggi yang berhasil menjadi tempat Samosir menyelamatkan diri, lantas dikenal menjadi Pulau Samosir. Ini mah anaknya juga rada-rada. Bapaknya juga terlalu kasar. Tapi bapaknya udah sabar ya. Tapi anaknya juga rada-rada nih, emang dasar terlalu dimanja. Ya udah buat bobo ya sayangku.